Top FM. More music variety. Top. Yo Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang tren di saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Dari jam 5 pagi sampai jam 1 malam, Radio Top FM selalu melesat dengan tajam. Kau jangan sampai ketinggalan, di sini kau akan bersenang-senang. Mari kita mendengarkan bersama alunan musik Radio Top FM kita, penuh imaji dan program terkini, menjadi suatu kebanggaan kita semua. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Merdu suaramu menyentuh relung kalbuku, irama musikmu membuat hatiku merindu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk malam hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow. Dan teman ya, untuk malam hari ini seperti biasa di hari Minggu sama malam Senin, ya Bayu akan hadir menemani temannya selama 60 menit ke depan, insya Allah 1 jam ke depan. Ya, untuk perjalanan kita di kesempatan malam hari ini di Minggu 13 September 2020. Ya, temannya saya pukul 20 malam nanti kita akan berbincang seputar dunia pendidikan. Dan untuk malam hari ini ya masih bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Tapi untuk teman ya, jangan lupa untuk malam hari ini yang kebetulan masih ada di rumah atau juga memang karena ya untuk saat ini masih tetap kita sesuai dengan himbauan pemerintah protokol kesehatan untuk temannya, bahwa kita mending kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting mending di rumah saja gitu ya, jangan kemana-mana. Dan untuk temannya yang kebetulan juga malam hari ini ingin menyaksikan kami juga bisa di rumah saja gitu ya, bisa menyaksikannya di rumah saja, dari rumah saja, dengan cara untuk temannya bisa mengikuti podcast kita di live streaming dan juga video streaming kita di channel YouTube Top FM dan juga fanspage Top FM 951 Bumi Ayu. Ya, dan untuk teman ya, untuk malam hari ini untuk tema kita yaitu pertanian di lahan sempit. Dan tentunya karena memang ini untuk saat ini Indonesia ya banyak sekali lahan-lahan yang sudah tergerus dengan tumbuhnya pertokoan, rumah, kemudian juga hunian yang cukup padat. Ini juga untuk lahan-lahan pertanian ini agak-agak jadi menyempit. Dan ini untuk bincang-bincang kita atau podcast Radio Talkshow kita untuk malam hari ini bersama pakar kita di dunia pertanian, ada Bapak Wahyu Febriono SPMP. Beliau adalah dosen prodi agribisnis Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya, baik temannya, langsung saja untuk malam hari ini kita sapa narasumber kita yang sudah ada di studio. Ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah Mas Bayu. Jenengan sehat? Alhamdulillah sami. Niki bisa kepanggil ya. Ya, bisa ketemu, bisa tatap muka langsung dengan Mas Wahyu. Iya. Untuk malam hari ini ya kita akan bincang-bincang seputar pertanian, karena Pak Wahyu untuk saat ini ngajar di prodi agribisnis. 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 Universitas Peradaban. Oke, udah lama Pak?
Saya sejak 2017. 2017. Iya. Ya, Sekitar berarti sekitar 3 3 tahunan gitu ya. Oke, dan asli mana, Pak? Saya dari Panembangan Cilongok, Pak. Oh, Cilongok. Iya, Oh, dari kabupaten sebelah. Oh, kabupaten sebelah. Ngapak nih, Pak. Ya, iya betul. Gila. Seorang ngapak orang kepenak. Orang enak. Ya, Pak Wahyu, untuk malam hari ini memang saat ini bangsa Indonesia dan untuk lahan aja di sekitar kita, bukan khususnya di Kabupaten Brebes, mungkin Banyumas juga sama karena apalagi Banyumas untuk tingkat pertumbuhannya sangat luar biasa. Iya. Dan ini tentu akan menggerus lahan-lahan pertanian dan tentu malam hari ini ya bincang-bincang kita adalah seputar pertanian di lahan sempit dan mudah-mudahan nanti bincang-bincang kita bermanfaat untuk teman-teman Amin, semuanya amin. yang kebetulan ingin juga mengembangkan bisnis karena untuk saat ini banyak sekali teman-teman yang mungkin sedang berbisnis ataupun sedang mencoba mengembangkan lahan pertanian di lahan yang sempit. Dan ngomong-ngomong lahan pertanian, ini karena memang Indonesia adalah notabene adalah negara agrobisnis. Seperti apa, Pak? Perkembangan perekonomian pertanian di Indonesia sendiri. Ya, perkembangan pertanian di Indonesia perkembangan pertanian di Indonesia ya kalau menurut pandangan kami dilihat dari lahannya itu semakin lama semakin tipis ya, semakin sedikit. Karena apa? Karena ya industri itu. Industri di mana-mana terlihat dibangun pabrik, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi ya saya dan rekan-rekan semua ya harus berpikir bagaimana caranya kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hasil pertanian baik skala kecil maupun skala besar. Skala kecilnya ya keluarga lah ya. Skala kecilnya keluarga, kalau skala besarnya ya mungkin itu bisa untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di sekitar atau mungkin lebih luasnya lagi syukur-syukur bisa ekspor lah. Oke. Gitu. Ya, kemudian ngomong-ngomong dengan menyempitnya lahan pertanian, sebenarnya pemerintah juga mungkin sudah ada semacam peraturan yang membatasi untuk penggunaan pertanian jalur-jalur zona-zona. Mungkin sebenarnya untuk daerah-daerah yang masuk akan ada zona hijau, zona kuning dan juga ini seberapa jauh langkah ini untuk di tingkat masyarakat untuk menyikapinya. Mungkin pokoknya ini buat di rumah lah walaupun jalur hijau ini. Ya kan kadang-kadang kita tidak naif ya karena jumlah penduduk itu semakin banyak. Akhirnya kan beberapa langkah diambil untuk memenuhinya. Ya mungkin dulu di sekitar saya saja ya Pak ya Mas Bayu ya yang saya tahu itu tadinya ketika saya kecil itu sawah, kemudian atau lahan untuk hortikultura, kebun. Ya sekarang sudah berubah fungsi, sudah jadi rumah, entah itu oleh anaknya atau cucunya atau mungkin dijual kepada orang lain untuk dibangun sebagai hunian. Ya maka dari itu kita menyikapinya ya ini harus ada inovasi. Ini harus ada inovasi. Inovasinya ya kita bagaimana caranya bertani di lahan yang sempit tapi bisa menghasilkan yang optimal. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong bicara pertanian di lahan yang sempit tapi harus optimal. Ini dari strategi ini apa mungkin memang kalau di negara-negara maju kan sudah banyak dikembangkan. Nah, untuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak? Kalau di Indonesia sendiri mungkin di kota-kota besar sudah ya, Pak ya Mas ya. Jadi kalau di kota-kota besar sudah mulai berpikir bagaimana ini ada space hanya sekitar setengah meter, bagaimana caranya ini supaya bisa menghasilkan produk pertanian. Bisa, Pak? Bisa. Apanya, Pak? Iya, setengah meter, bahkan kalau yang bawahnya beton itu pun bisa. Bawahnya beton, tidak ada tanahnya. Tidak ada tanahnya itu bisa. Caranya adalah kita pakai alat. Bisa pakai pot atau pakai polybag atau mungkin pakai paralon atau mungkin pakai botol bekas atau mungkin pakai talang atau mungkin pakai sabut kelapa gitu. Banyak sekali caranya. Dan itu untuk tanaman kayak yang musiman atau
kayak padi atau apa itu, Pak? Sayur mayur hanya untuk sayur mayur atau apa itu? Sayur mayur bisa, padi bisa. Karena di beberapa saya lihat itu, yang saya tahu itu mungkin banyak ya di YouTube itu ya, di postingan itu, kalau di tembok-tembok itu berjajar, ada vertikultur, betul. kemudian ada yang pakai hidroponik lah, pakai instalasi gitu. Kemudian kalau untuk tanaman buah, tanaman tahunan itu mungkin menggunakan metode tambulan pot. Tambulan pot ini seperti apa, Pak? Tanaman bunga dalam pot, bunga dan buah dalam pot, gitu. Jadi itu kita pakai pot, kita tanam. Biasanya tanaman yang ditanam di tambulan pot itu tanaman cangkokan itu, karena kan dia karakternya cepat berbuah, begitu. Oh, jadi tanaman tahunan pun bisa dikembangkan di lahan yang sempit itu. Betul, bisa. Di bawahnya beton. Di bawahnya beton bisa, di atasnya beton bisa. Wes, Kalau kita rumahnya 2 atau 3 lantai ya, lantai atas itu nanti bisa, kita ingin agar wah ini supaya bagus ini, mungkin bisa dipasang instalasi hidroponik. Atau mungkin juga saya pengen nanam buah-buahan tahunan ya, tanaman tahunan yang di dalam yang di atas rumah ini, bagaimana caranya? Bisa kita pakai pot aja yang besar itu, pakai pot kita taruh di balkon atau mungkin di atapnya yang di atas itu, kita isi dengan tanah sedikit, kemudian ada kalau saya ngomong lemon itu ya, entah itu pupuk kandang atau pupuk kompos, campur itu, sudah kita tanam di situ. Jadi tidak hanya, kalau dulu kan hanya kayak bunga-bunga gitu Bunga, ya. iya, betul. Kalau orang petetan lah ya. Kalau orang dulu hanya untuk petetan. Kalau di halaman itu untuk petetan gitu ya. Nah, sekarang dikembangkan dicoba untuk ke buah maupun ke sayuran. Ya, kemudian Pak, ini untuk seperti disampaikan Pak Wahyu tadi, bahwa diharapkan dengan lahan yang sempit bisa dikembangkan, bisa menghasilkan yang luar biasa, lebih banyak, menghasilkan banyak gitu ya. Nah, ini seperti apa Pak caranya biar mungkin dengan lahan yang sempit bisa menghasilkan? Caranya gampang. Kita siapkan dulu bahan-bahannya ya, jelas ya. Bahan-bahannya ya, kita setidaknya harus mencari tanah yang lemah. Kalau saya biasanya tanah saya keringkan, kemudian saya haluskan dulu. Pakai tangan lah itu agar tidak terlalu keras. Oh, jadi tanahnya di kalau kita nanam di lahan kan ada pengolahan tanahnya. Kalau di sawah itu ada dicangkul, kemudian dibajak. Nah, itu kita pakai kayak gitu. Kita remukkan dulu tanahnya. Dijadikan serbuk gitu. Iya. Kemudian kita tambahkan dengan bahan pupuk, entah itu pupuk kompos atau pupuk kandang, perbandingannya 1:1 aja. Kemudian kalau ada kita tambah sekam. Tambah sekam. Sekam apa, Pak? Sekam itu kalau orang Banyumas Cilok bilang itu apa namanya itu yang bulir padi itu, merang. Gitu. Merang. Ya. Kalau merang. Sama saya juga merang Pak, sama Pak. Oh, mungkin kita tetanggaan. Agak merang ya, merang. Kemudian perbandingannya 1:1 aja udah. Kemudian kita masukkan ke dalam, entah itu polybag, entah itu tadi saya ngomong ada botol-botol bekas, botol plastik tapi ini ya, botol bekas atau pot plastik gitu. Kita masukkan ke situ, kemudian kita tanam tanamannya. Karena kan kalau buah biasanya kan itu hasil cangkokan atau tempelan gitu kan, sudah ada, kita tinggal nanam aja. Tapi kalau sayur kita semai dulu. Oh, disemai dulu. Nggak bisa langsung tanam gitu. Langsung tanam boleh untuk beberapa jenis sayuran boleh, tapi kalau saya lebih senang disemai dulu. Baru dipindahkan Ke media itu. Ke media yang sudah di dalam pot atau di dalam polybag gitu.
dimasukkan. Kalau sudah muncul daunnya 2 atau 4, antara 2 sampai 4 itu kita pindahkan. Kemudian tinggal perawatan aja. Untuk perawatannya seperti apa? Kalau perawatannya mudah, kita tinggal memantau saja. Pagi-pagi tuh sebelum kita berangkat kantor, kita lihat tanamannya kering enggak. Kering maksudnya medianya kering enggak? Kalau kering ya tinggal disiram aja. Ada hewan-hewan apa enggak? Daunnya rusak apa tidak? Gitu aja. Misalnya di depan rumah pun biasanya ada hewan-hewannya, Pak. Ada hama juga. Ya kita kan nggak tahu ya. Ada kadang-kadang kedatangan kupu atau kedatangan lengat atau kedatangan belalang, kan bisa gitu. Ya kita untuk antisipasi ya sambil ngecek, sambil buat hiburan gitu. Kita rawat tanamannya. Kalau ada rumput ya bisa langsung dicabut aja. Dan itu kalau misalkan lahan 3 meter lah, 3 Iya, diameter kali 1 meter. Nah ini bisa menghasilkan berapa banyak, Pak, untuk tanaman? Kalau menghasilkan berapa banyak itu tergantung populasi tanamannya. Tetapi setidaknya dengan lahan segitu kita bisa panen setiap hari. Bisa, Pak? Bisa. Caranya? Caranya ya kita atur pola tanamnya. Kita atur pola tanamnya, komoditasnya kita perhitungkan juga usia tanamannya. Ini bisa dipanen mulai umur berapa? Kangkung misalnya, itu kan sekitar 30 hari udah bisa dipanen. Caisin, kemudian sawi, sawi yang buat burger itu, kemudian atau kalau saya bilang itu pakcoy. Nah, pakcoy itu juga bisa. Atau mungkin mau yang agak lama tanamannya bisa nanam kacang panjang, terong. Nggak ribet itu, Pak, kalau kacang panjang kan harus ada lancarannya. harus lancarannya. Ya itu saya anggap itu sebagai, karena kita nanam ya udah kewajibannya menyediakan untuk tempat tumbuhnya. Atau mungkin terong, kemudian kubis pun bisa. Itu kan usianya paling sekitar 100 hari lah, 3 bulan. 3 bulan sudah bisa mulai udah menghasilkan. Kita atur penanamannya. Kalau ini usianya 30 hari, bulan sekarang nanam, nanti sebulan lagi nanam lagi. Bisa diatur tuh kan per meternya, misalnya isi 2 tanaman lah. Kemudian bisa di sela-sela antara tanaman yang usianya 3 bulan itu kita bisa menyisipkan yang usianya 1 bulan. Entah itu kangkung atau caisin atau pakcoy. Ya, kemudian Pak Mas Wahyu, untuk model dari medianya sendiri ini dibikin seperti apa, Pak, biar bisa banyak menanam? Modelnya ya biasanya gitu, yang biar banyak bisa buat nanam. Kalau banyak. saya yang saya praktekkan lakukan di rumah gitu ya, karena saya juga lahannya nggak lebar-lebar amat gitu. Kalau saya gelar aja. Saya gelar, kemudian kalau itu saya mau pakai polybag, saya cangkul, ya saya biar mix gitu ya. Saya campur biar merata. Itu saya campur, kemudian dimasukkan dalam polybag. Kemudian benihnya, bibitnya, ya kalau mau nanam terong atau cabai gitu ya, itu sudah kita semai, sudah punya 4 atau 6 daun, kita tanam. Kemudian misalnya kalau kita ingin nanam caisin, kita sebar aja di media itu. Iya, di medianya. Enggak kalau di luar-luar gitu kan biasanya di tingkat pakai. Kalau itu kan pakai instalasi ya, Mas. Oh, instalasi itu. Iya, itu ada instalasinya. Kebetulan itu kan pakai istilahnya hidroponik ya. Istilahnya hidroponik itu bisa pakai pipa. Pakai pipa ditempelkan di tembok tuh. Bisa 3 tingkat atau 4 tingkat. Itu kita tempelkan. Kemudian airnya itu kan dari bawah kita naikkan ke atas menggunakan pompa akuarium misalnya. Kita masukkan ke situ. Nanti dari
yang baris atas, kemudian akan mengalir ke bawahnya, kemudian sampai lagi ke tandon air. Nah itu bisa, yang bawah itu bisa buat melihara ikan itu. Yang bawahnya bisa buat melihara ikan. Kemudian kalau itu yang sering saya lakukan, yang biasa kami lakukan, entah itu praktikum ataupun saya dicoba sendiri, itu disemai dulu. Bijinya disemai dulu, kemudian udah jadi bibit, ada 4 atau 6 daun itu baru dimasukkan, baru ditanam. Begitu. Itu bedanya apa Pak antara yang tanam langsung dengan yang disemai dulu bibitnya? Relatif sama sih ya, relatif sama, hanya saja karena ini kan kita menyiapkan apa namanya ya, kalau di instalasi hidroponik itu kan untuk menghindari selalu tergenang, karena kan kalau selalu tergenang dia belum keluar daun kan akhirnya mati. Gitu. Justru kalau dipindahin nggak mati Pak, malahan Pak. Ya kita kan ada tekniknya dong. Menyemainya ada tekniknya. Menyemainya yaitu pakai media itu tadi, atau mungkin dicampur dengan pasir, karena kan strukturnya kan lebih besar-besar. Sehingga akarnya itu cenderung lebih tidak gampang patah. Ketika dicabut itu. Ketika dicabut. Oh iya. Nyabutnya juga nggak cabut gitu aja, enggak. Tapi kita pakai misalnya pakai pengungkit itu, garpu atau semacamnya, ditusuk gitu ke bawahnya, kemudian ditekan ke atas. Itu justru lebih bagus seperti itu Pak, daripada biji langsung ditanam gitu. Ya untuk menghindari itu, karena kan kalau busuk ya, gitu. Ya kalau itu tidak tumbuh kan berarti kita harus nanam lagi. Kalau ini kan udah ada daunnya, insya Allah kalau udah ada daunnya tinggal memanfaatkan cahaya matahari dan nutrisi yang ada di bawah, tumbuh. Kalau disemai, kalau nyemai itu hanya disebar saja ya Pak, nggak ditanam ya berarti? Ya paling disebar di atasnya, kemudian ditutup sekitar setengah senti lah, jangan itu. Jangan terlalu dalam, karena terlalu dalam nanti ngangkatnya juga sulit juga. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita, dan tadi saya pengen tekniknya ini. Tekniknya. Oke. Jangan kemana-mana untuk temannya. Barangkali untuk saat ini ada yang lagi berusaha untuk mengembangkan agrobisnis di lahan yang sempit, di pertanian di lahan yang sempit. Nah ini memang sekarang lagi trending ya Pak Wahyu, Mas Wahyu ya. Betul. Lagi trending untuk saat ini, banyak tempat-tempat yang sempit rumah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Dan malam hari ini ada pakarnya kebetulan, saya juga nanti coba praktek deh. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan Mas Wahyu, kita break sebentar untuk beberapa pariwara yang akan lewat dahulu. Jadi untuk temannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di podcast Radio Talkshow bersama Mas Wahyu Febriano SPMP. Beliau adalah dosen Prodi Agribisnis Universitas Peradaban Bumiayu. 95.1 Radio Top FM Bumiayu, siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Ya, baik teman ya, masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua, dan masih bersama Bayu Ahmad di spesial podcast Radio Talkshow. Ya, untuk malam hari ini masih bersama Mas Wahyu Febriano SPMP. Beliau adalah dosen Prodi Agribisnis Universitas Peradaban Bumiayu. Dan untuk temannya malam hari ini jangan lupa untuk yang ada di rumah, karena memang kita tetap intrusi ataupun sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan arahan pemerintah bahwa untuk temannya jangan kemana-mana terlebih dahulu ya, untuk tetap di rumah saja. Dan untuk temannya, namun tidak untuk yang ingin menyaksikan secara langsung siaran kami juga bisa menyaksikannya di video streaming yang kami coba siarkan di channel YouTube Top FM, dan juga di video streaming di fanspage Top FM 951 Bumiayu. Jadi untuk temannya, untuk malam hari ini ya, untuk bincang-bincang kita adalah seputar pertanian di lahan sempit ya, karena memang
berbicara lahan pertanian untuk temannya mungkin sudah tidak asing lagi dan tentunya ini karena memang seperti disampaikan Mas Wahyu tadi bahwa untuk saat ini banyak lahan-lahan yang ada di zona hijau, di jalur hijau tergerus oleh pemukiman dan juga lain sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan untuk pertanian di Indonesia sendiri akan agak-agak sulit gitu, dan ini tentu harus ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan, termasuk salah satunya adalah memanfaatkan media-media yang ada di sekitar kita menjadi satu lahan pertanian gitu ya. Dan malam hari ini Mas Wahyu Febriono selaku dosen prodi agribisnis untuk malam hari ini tadi sudah banyak disampaikan, dan untuk saat ini saya ingin seperti janji tadi Pak Mas Wahyu, yaitu untuk teknik sendiri untuk pengembangan pertanian di lahan yang sempit. Oke. Itu ada macam-macam. Kalau tadi saya cerita yang ditumbuk-tumbuk itu, yang dinempel di tembok, itu istilahnya vertikultur. Kemudian ada istilah hidroponik sendiri. Hidroponik sendiri itu istilah yang umum sebenarnya digunakan. Karena apa? Karena nutrisinya itu dibawa di dalam cairan, makanya dinamakan hidroponik. Oh, gitu. iya. Di dalam air, dilarutkan di dalam air, itu namanya hidroponik. Caranya ada, kalau yang nempel di tembok itu sebenarnya sangat simpel ya. Tinggal kita mau nanamnya pakai apa. Misalnya kalau mau pakai paralon, paralonnya tinggal diberi lubang. Ini misalnya ini paralon ya. Ini paralon, atasnya ini diberi lubang seukuran sekitar dengan diameter 4 cm. Kemudian tinggal diklem aja, ditempelkan di tembok pakai klem. Dua ujungnya ini kan bolong. Untuk ujung yang paling atas pakai stop paralon. Kemudian kalau yang ujung yang satunya berarti yang nggak pakai stop paralon, itu kan airnya nanti dari atas mengalir ke bawah. Kemudian pakai istilahnya itu keni L. Tinggal dibelokkan aja, masuk pakai keni lagi ke paralon yang satu. Begitu seterusnya sampai dengan paralon yang paling bawah. Gitu. Kemudian kalau untuk vertikultur ini lubangnya istilahnya pakai netpot ya. Pakai netpot tinggal ditaruh di situ. Kalau misalnya netpotnya agak kesulitan ya kita pakai cup yang buat minum itu. Entah itu air mineral atau apa bekasnya, tinggal dilubangi aja. Dilubangi bawah-bawahnya. Entah itu dimasukkan dalam lubang-lubang ini. Kemudian yang untuk perkembangan akar bisa menggunakan istilahnya itu rock wool. Kita bisa beli di toko pertanian lah. Rock wool ukurannya sekitar 2,5 kali 2,5 kali 2,5 karena panjang lebar kali tinggi. Kita ukurannya segitu, kita potong. Bibit tanamannya letakkan di tengah. Akhirnya kan dijepit nih, dijepit. Kemudian tinggal bibit yang sudah di dalam rock wool itu dimasukkan ke dalam netpot. Airnya kan sudah mengalir nih, airnya sudah mengalir, berisi nutrisi. Kita tinggal memenuhi kebutuhan cahaya matahari. Tetap tanaman butuh matahari untuk fotosintesis. Oke deh, tapi tetap kayaknya saya harus kuliah Pak ini. Tetap dong, kalau pengen tahu lebih lanjut monggo silahkan. Iya, saya harus kuliah di Universitas Peradaban biar lebih detailnya ini kayaknya Pak. Ini kayaknya agak-agak ribet juga nih. Apa ribet atau nggak sih Pak sebenarnya Pak? Iya, kalau sudah terbiasa ya nggak ribet-ribet amat ya. Karena kalau orang awam, wah ribet ini harus membuat lubang-lubang di sekitar paralon, harus motong seukuran 2,5 cm. Beberapa tuh kemudian harus menyemai, harus ya sebenarnya kita tinggal mengandalkan ketelatenan saja. Ketelatenan, sabaran, tekun, kita tinggal menunggu waktunya. Dan dengan budidaya pertanian di lahan sempit ini bisa didapatkan di bangku kuliah saja atau ada buku-bukunya Pak? Apa? Ya buku banyak, buku banyak. Tetapi kalau kepengen kita ada nilai lebih ya mari bergabung bersama kami di Universitas Peradaban. Ya kemudian ngomong Pak, ini memang sejauh ini
gimana Pak untuk antusias remaja atau anak muda-muda Indonesia saat ini di dunia pertanian khususnya saat ini? Alhamdulillah beberapa mahasiswa kami itu udah antusias ya. Buktinya apa? Mereka berani memulai untuk berwirausaha. Ada Pak mahasiswa Universitas Peradaban yang sekarang sudah mengembangkan ini? Ada 3 orang. Ada 3 orang? Ada 3 orang. Yang satu ada di daerah Haji Barang, kemudian yang 2 itu di Paguyangan sini. Di Paguyangan ada? Ada di Desa Wanatirta. Di Desa Wanatirta? Iya betul. Itu untuk komoditas apa Pak? Kalau di Desa Wanatirta itu dia sekarang tadi saya cek ini ya, itu dia mengembangkan sawi. Itu yang untuk burger, yang untuk lalap itu loh. Itu dia mengembangkan itu, dia nanam itu sekarang. Ya mungkin sekitar 2 minggu lagi dia bisa panen dia. Gitu. Kalau dan itu untuk komoditas untuk konsumsi sendiri atau dijual? Dijual juga. Dijual? Iya dijual. Keren. Ya kalau dijualnya kemana saya nggak paham ya, karena itu mungkin rahasia dapur ya. Ya, dia jual, dijual. Kemudian kalau yang Aji Barang itu komoditasnya waktu saya ke sana itu ada sawi juga, sama sawi itu, tapi ada juga pakcoy. Sebenarnya banyaklah tanaman yang kalau kita mau pakai hidroponik ini, ada sawi, kangkung, kemudian kalau kita mau ekstrim, melon. Melon bisa Pak? Melon bisa. Melon bisa dihidroponikan. Sebenarnya semua tanaman itu bisa, hanya saja kita bisa nggak memenuhi itu, memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman tersebut. Tapi kalau untuk yang tanaman-tanaman kayak duku, kemudian rambutan, kayaknya saya belum menemukan itu. Jadi memang hanya untuk yang musim-musiman itu. Banyaknya yang musiman, semusim. Oke, dan ini tentu Tomania nggak ngomong-ngomong itu yang mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu yang saat ini mengembangkan agribisnis emang ide sendiri atau memang ada pelajarannya di bangku kuliah. Ada mata kuliahnya yang membahas tentang ini, mata kuliah tentang hidroponik. Ada satu mata kuliah itu nanti ketemunya di semester 5. Itu budidaya tanpa tanah. Budidaya tanpa tanah. Karena seperti tadi saya ngomong, bisa pakai arang sekam, bisa pakai yang namanya rock wool itu yang tadi saya ceritakan untuk hidroponik. Kemudian bahkan untuk beberapa ini bisa pakai kerikil, anggrek itu pakainya sabut kelapa. Pakai arang gitu kan bisa. Jadi memang bercocok tanam tidak harus di tanah gitu. Tidak harus. Apakah memang hanya di Indonesia saja? Apa memang? Ya di luar negeri sudah ramai. Ya apalagi kalau kita ngomong Jepang gitu ya. Jepang itu bahkan di dalam rumah, di dalam gedung, dia sudah berani nanam padi dengan memanfaatkan sinar UV, menggunakan lampu-lampu itu. Udah. Dan hasilnya bagus karena kan mereka kan cenderung ke industri ya. Tetapi kerennya Jepang itu dia awal setelah dibom dulu tahun 45 Hiroshima Nagasaki, itu mereka akhirnya mengembangkan industri kan. Tetapi industri yang mendukung bidang pertaniannya dulu, menguatkan bidang pertanian, baru setelah itu ke industri-industri yang lain. Ya, kemudian Pak ngomong-ngomong berbudidaya bertani di lahan sempit, ini untuk segi keuntungan dan lain sebagainya seperti apa Pak? Kalau saya sih bilang itu menguntungkan ya, itu prospek karena sekarang beberapa orang itu sudah sadar akan pentingnya kesehatan, akan pentingnya residu bahan kimia yang ada di bahan makanan yang akan mereka konsumsi. Karena apa? Mohon maaf ini ya, kita pestisida itu jeleknya itu bisa menimbulkan residu atau bahan ikutan di komoditas pertanian. Itulah kenapa kalau kita beli sayur, beli buah itu harus kita cuci sebelum kita konsumsi, salah satunya untuk menghilangkan residunya. Karena kalau masuk ke dalam tubuh itu bahaya. Bisa, konon itu ada yang karsinogen. Kemudian bisa menyebabkan penyakit-penyakit degenerasi sel.
Ya, banyak orang-orang yang sudah sadar ke pentingnya kesehatan komoditas yang mereka konsumsi. Bahkan di beberapa negara itu yang menerima impor dari kita untuk gula kelapa. Saya jadi ingat cerita dulu waktu saya kuliah. Itu ada yang ditolak hanya karena pohon kelapanya itu ada di sawah dan sawahnya itu disemprot dan menggunakan pupuk kimia. Gara-gara itu. Itu sampai ditolak. Ini tidak bisa masuk. Kemudian saya dapat cerita juga satu kontainer itu dimusnahkan karena di dalamnya itu ada satu tandan pisang itu ditemukan ada patogennya. Maaf ini saya jadi ngobrol lebar sedikit ya. Ada patogen itu penyebab penyakit di manusia maupun di hewan maupun di tanaman. Itu ada bibit penyakitnya di situ. Akhirnya satu kontainer dimusnahkan. Berarti kan sekarang sudah mulai banyak orang yang mulai sadar bahwa apa yang kita makan pun menentukan kesehatan kita. Sekarang kalau kita bertanam di lahan sempit untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, ya kita, wah ini mau saya makan nih, masa mau saya semprot? Enggak lah, mendingan dirawat aja setiap hari untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan kejenuhan. Kita cek tanamannya, kita lihat, kita amati ada apa di situ. Kalau ada hama atau ada penyakitnya kita tinggal buang, tidak usah pakai pestisida, kan lebih sehat itu. Dan ini tentu ke depan entah tahun kapan ini berarti budidaya dengan kembali ke zaman dahulu, orang yang menjadi makanan-makanan organik menjadi hal yang sangat penting ya Pak? Ya, itu penting, tetapi kita harus dihadapkan juga bagaimana caranya memenuhi kebutuhan per kapita kita. Jadi penggunaan bahan-bahan kimia, entah itu pupuk maupun pestisida, itu nantinya akan semakin sedikit. Atau mungkin pabrik-pabrik itu akan berinovasi untuk membuat pestisida maupun pupuk yang ramah lingkungan. Pokoknya kalau berbicara dengan pestisida itu sebenarnya asik banget itu sebenarnya Pak. Karena saya juga menggeluti pestisida dulu. Saya kuliahnya kebetulan di bagian itu hama dan penyakit dulunya. Jadi cerita sejarah sedikit nih. Cerita sejarah sedikit, kemudian tadinya saya juga mau berangkat ke Wonosobo untuk jualan pestisida, tapi ditahan oleh Pak dosen. Kamu jangan itu. Akhirnya yang saya sekolah lagi, kemudian lanjut. Itu sejarah saya ya. Tapi kalau nantinya ini akan beralih ke arah bagaimana menghasilkan tanaman sehat yang produksinya mencukupi kebutuhan kita semua. Itu arahnya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan di lahan sempit ini, ya sekarang ini tanaman akan kita konsumsi, akan kita makan sendiri. Kita kan akhirnya jadi berpikir gimana menghasilkan tanaman yang sehat, hasil-hasil yang sehat. Oke lah, kita mungkin masih pakai pupuk ya, tapi itu pupuk bisa diakali. Setiap hari dapur kita itu menghasilkan limbah. Betul. Entah itu limbah organik maupun anorganik. Yang organik ini kita pilah-pilah saja. Kita pilah, kemudian kita komposkan. Mengkomposkan tidak seribet. Oh ini harus ada alat yang modern, enggak. Kita cukup tampung itu sampah-sampah organiknya, kemudian kita bisa tambahkan cacahan gedebok pisang. Cacahan gedebok pisang itu kita campurkan, seminggu sekali kita aduk, kita tunggu sekitar 1 bulan. Itu insya Allah sudah jadi. Udah jadi pupuk Pak? Sudah jadi kompos. Daripada kita beli di toko pertanian itu kompos, yang akan kita gunakan kita bisa pakai sendiri. Kita juga sudah meringankan pemerintah terkait dengan sampah. Gitu. Baik itu sampah kayak
kalau sampah plastik nggak bisa ya. Enggak, maksudnya kayak yang non organik itu ya berarti. Ya, yang non organik tidak, tapi kalau sampah yang organik ya kita bisa manfaatkan. Oke, ya. Begitu. Ya, baik, dan ini tentu segi kesehatannya juga akan meningkat ya. Ya, dari kesehatannya insya Allah akan meningkat. Apalagi ya ini kita hasilkan sendiri, kita usahakan tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa pestisida yang konon itu menempel di hasil pertaniannya. Ya kita tinggal merawat tanamannya, setiap hari kita lihat tanaman, kalau diperhatikan juga akan menghasilkan, ya tidak akan mengecewakan penanamnya lah. Oh iya. Karena dia merasa diperhatikan, sama aja. Oh iya. Iya, betul. Kayaknya dibelai-belai gitu ya. Iya, betul. Bahkan kalau di Jepang itu konon ada disetelkan musik klasik, akan menghasilkan hasil yang berbeda. Apakah itu hanya semacam mitos saja, memang ada, memang betul-betul ada ini ya Pak? Saya beberapa kali pernah mengamati sendiri, tapi kalau musik saya nggak tahu ya, karena kesibukan saya ya. Kalau tanaman itu dirawat, diperhatikan, ini ada kutunya nih, dibuang, kemudian tanaman ini ada kayak ngatnya nih, ini diusir, yang ini kayaknya kena jamur nih, dibuang, ya hasilnya alhamdulillah bagus. Saya pernah di depan pintu dapur itu, saya nanam ada tanaman cabai, ya berbuah dengan bagus. Sengaja ditanam apa memang? Sengaja ditanam, ya karena itu memanfaatkan lahan yang sempit gitu. Lahan sempit di depan pintu ada, bahkan di sampingnya itu ada. Sekarang itu ada 2 tanaman cabai, tingginya baru sekitar 10 atau 20 cm lah. Dan gemuk Pak? Alhamdulillah, tidak mengecewakan. Gitu. Jadi artinya memang perawatan ini sangat penting juga. Perawatan sangat penting. Bahkan kalau saya baca, kalau kita ngomong ke arah ilmiah, kita di kampus itu suka ngomong, petani harus sebagai ahli di ladangnya pada komoditas yang ditanam. Dia harus tahu seluk-beluknya apa yang ditanam, ada apa di situ, bahkan di setiap sentinya itu ada apa, harus paham. Itu nantinya juga, ya kalau keyakinan saya, hasil tidak akan mengkhianati usaha yang ditempuh lah. Jadi apa yang kita lakukan insya Allah akan ada hasilnya Pak. Insya Allah. Baik, luar biasa. Dan untuk Mania, barangkali untuk malam hari ini sudah ada gambaran mungkin untuk Top Mania yang kebetulan untuk saat ini ingin mengembangkan agribisnis di pertanian di lahan yang sempit. Ini sudah ada sedikit ilmunya ini dari Mas Wahyu. Dari Mas Wahyu untuk malam hari ini, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Dan untuk lebih lengkapnya mungkin bisa bergabung lebih lengkapnya mari bergabung bersama kami di Universitas Peradaban di program studi agribisnis yang pendaftaran itu masih sampai dengan tanggal 26 September ini. Tanggal 26 September masih dibuka ya. Ya. Dan Pak, untuk agribisnis sendiri di Peradaban berarti sudah berapa tahun Pak? Sejak tahun 2015. Ini sudah ada memang ya. Sejak jadi universitas ya? Sejak menjadi universitas itu sudah ada. Kebetulan saya yang belakangan ikut gabung nih gitu. Berarti memang walaupun ya memang yang bukan yang tertua ya, bukan yang tertua, karena Universitas Peradaban sendiri ada 4 fakultas dengan 13 program studi kalau nggak salah. Ada pendidikan, kemudian sains teknologi, ekonomi bisnis, kemudian FISIP. Yang paling tua kan pendidikan dengan ekonominya ini. Ini kemudian ada kami yang 2 ini, yang FISIP dengan sains dan teknologi itu ketika berdiri universitas baru ada fakultas itu ya. Oke, dan untuk saat ini jumlah mahasiswa Pak di agribisnis sendiri sudah Pak? Di agribisnis itu berkisar ya, memang belum banyak sekali ya, belum favorit itu belum ya? Belum jadi favorit ya. Mungkin nanti setelah podcast ini akan banyak yang daftar ya. Amin. Itu kalau tidak salah sekitar 36 atau 37. Lain dengan kayak di PGSD. Beda dengan PGSD karena jadi kami karena populasinya yang
masih di bawah 50-an, kedekatan antara dosen dengan mahasiswa itu alhamdulillah terjalin dengan baik. Nah justru ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa gitu ya, Pak? Betul. Kalau kayak saya dan rekan-rekan dosen yang lain itu kalau mau bertanya atau mau berkunjung ke rumah silahkan. Silahkan, kami open, ya bisa dibilang open house lah ya. Open house mau kebetulan kan sekarang zamannya kuliah online nih. Kalau zamannya kuliah online ini saya ya yang gampang aja lah, kita pakai WA group. Saya tidak membatasi jamnya. Silahkan mau tanya apa silahkan. Paling nanti tak kumpulkan dulu misalkan kalau saya ada kegiatan, tak kumpulkan dulu baru ya setelah ada waktu yang pas untuk menjawab ya tak jawab satu-satu. Jadi untuk para mahasiswa Universitas Peradaban ketika wah Pak ini cara bikin kompos seperti apa gitu. Boleh, ada cara bikin kompos ini tak jelaskan ini. Cara bikin kompos ya mudah. Itu tinggal saja dicacah ukurannya sekitar 1 cm. Sampah-sampah itu dicacah, bahan organik, daun atau sisa batang kangkung misalnya itu yang biasa orang dimasak oleh istri atau ibu kita, itu tinggal dicacah, kemudian cacah juga pelepah pisang, gedebok pisang itu dicacah juga, tinggal dicampur jadikan satu, setiap minggu diaduk, insya Allah ya sudah jadi. Mengadukannya setiap minggu Pak? Seminggu sekali aja, nggak usah setiap hari, capek kita. Taruh di tempat yang tertutup. Kayak misalnya ember tuh, ember cari yang ada tutupnya, ditutup aja udah. Memang harus tertutup gitu ya? Ya. Oh mudah ya Pak? Mudah. Oke deh, nanti saya coba bikin kampur. Jadi makanan bisa dicampur? Makanan, sisa-sisa makanan campur aja nggak apa-apa. Dan itu yang nanti akan menjadi yang akan menjadi nutrisinya. Karena kan kalau kita ngomong pupuk organik itu ya isinya kayak gitu ya, bahan-bahan organik aja itu. Enggak, kan nanti ada kayak makhluk-makhluk kayak ulat atau mungkin. Justru itu kalau ada ulat, ada belatung, ini maaf ya saya ada belatung, itu malah mempercepat dekomposernya, mempercepat pembusukannya. Enggak berbahaya nanti pada tanaman Pak? Enggak. Justru ini harapan saya ya oke lah, kita berharap boleh lah ya. Kan itu pelepah pisang kan ada mikroba-mikrobanya tuh. Ada mikroba-mikrobanya. Itu ada mikroba yang sifatnya entomopatogen. Entomopatogen itu dia menjadi musuh dari hewan-hewan itu. Gitu. Makanya memang harus pakai gedebok pisang itu. Tidak harus menggunakan gedebok pisang. Ini yang mudah kita jumpai aja. Misalnya kalau mau ke toko pertanian mau beli dekomposer ya ada beberapa merek di situ. Ada beberapa merek, atau mungkin kalau ingin yang agak ribet sedikit pakai kelapa itu kelapa dibalik aja, ditaruh di tanah dibalik kelapanya Pak. Iya. Nanti 1 minggu dibuka, kalau itu ada kayak jamur yang warnanya hijau, hijau. Yang hijau itu bisa dipakai, untuk dekomposer, untuk obat, untuk mengendalikan penyakit itu bisa. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Ayo mari yang ingin berinteraksi dengan kami di ruang kuliah, silahkan mendaftar saja di Universitas Peradaban. Baik, luar biasa Mas Wahyu. Ternyata organik ini ada di sekitar kita semua. Ada di sekitar kita semua. Dan kadang-kadang diabaikan ya Pak? Diabaikan. Ya sekarang maaf nih, kalau kita ngomong sampah organik, wah ini baunya nggak enak. Padahal kan kalau dari awal, dari skala rumah tangganya sudah ada pemisahan. Itu tinggal ambil aja yang organik, kemudian dicacah, kemudian didekomposkan, kan itu menjadi pupuk, itu bisa kita gunakan lagi, recycle lah istilahnya, kalau istilah sananya itu loh. Ya baik, terima kasih Mas Wahyu. Kami sayang sekali untuk bincang-bincang kita. Oh ya, statement terakhir Pak, silakan untuk teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban. Statementnya ya kalau saya tetap semangat, jalani dengan sabar, ikhlas, jangan lupa berdoa. Terkait dengan COVID ini juga, ini sudah takdirnya ya. Kita sikapi dengan, jangan lupa tuh protokol kesehatan. Ditaati. Protokol kesehatan ditaati, jaga jarak, jaga kondisi.
dan juga senantiasa berdoa. Oke, baik, terima kasih Mas Wahyu untuk malam hari ini. Sama-sama. Ya, Mas Wahyu. bincang-bincang kita mudah-mudahan nanti saya coba juga untuk bikin kompos. Sip. Iya, bikin kompos. Nanti Kita awali dari rumah sendiri-sendiri. ya betul, dan nanti coba kita juga kembangkan hidroponik, memanfaatkan ruang ya nandur cabai gitu ya. Nandur cabai aja nggak apa-apa. Lumayan kalau mau makan mendoan kan tinggal petik. Gitu. Tapi kan bener-bener organik gitu ya. Kita usahakan seorganik Oke. mungkin. Baik, terima kasih Mas Wahyu sekali lagi Sama-sama. untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini, dan untuk temannya sayang sekali untuk kebersamaan kita. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke Mas Wahyu seputar pertanian, karena Mas Wahyu ini menguasai banget untuk dunia perpupukan. Jadi ini sangat luar biasa. Barangkali juga untuk temannya bisa tadi sedikit ada gambaran. Nah, ini ternyata buah kelapa ini juga bisa menjadi komposer yang luar biasa ya Pak. Iya. Dan ini tentu kemudian juga membuat kompos juga ini bisa dimanfaatkan untuk temannya. Namun sayang kebersamaan kita terbatas oleh waktu, dan terima kasih untuk Mas Wahyu Sama-sama, untuk Mas bincang-bincang kita untuk malam hari ini sekali lagi, dan mudah-mudahan kita akan bisa ada berjuang lagi. Amin. Oke, dan akhirnya temannya saya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini, ada rekan Bisba DJ selaku penanggung jawab dalam program ini, juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Hei, udah pada lulus, mau pada kuliah di mana nih? Aku masih bingung nih. Kalau aku